Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Ya adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 339. Berhimpun semua. Silakan Kak Samuel. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang telah mengikuti ibadah info online pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati kakak-kakak yang bertugas. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi kembali Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah. Baik keduanya diganti dengan kasih pada Allah. Silakan Kak Samuel. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi kembali Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Sebelumnya kita berdiri adik-adik, karena kita akan memakai gaya. Kita latihan dulu ya adik-adik. Silakan Kak Samuel. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Udah bisa adik-adik? Ya silakan adik-adik, kita akan menyanyi. Silakan Kak Samuel. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Leoni. Silakan Kak Leoni. Selamat pagi, halo adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Leoni. Nah, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Ya, jika sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah bernyanyi memuji nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga Kak Leoni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Lukas, pasal yang ke-9 dari ayat yang ke-28 sampai 36. Diulang ya, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Sudah ketemu adik-adik? Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, mari adik-adik, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Peter had recently confessed, and James and John agreed, that Jesus was indeed the Messiah. They imagined the Messiah as a king who would destroy their enemies and establish his kingdom. But it was neither the time nor the place for that kind of conquest. So Jesus began showing his disciples a very different part of God's salvation plan. How he would be taken to the city, not to be crowned king, but to suffer and die. Such distressing news left them confused and disheartened as they followed Jesus up the mountain to pray. When prayer was needed the most, the disciples felt too discouraged to pray and fell asleep instead. Perhaps to dream of the perfect kingdom that now seemed out of reach. They did not understand that without the shedding of his blood, there would be no forgiveness of sins, and without forgiveness, the deadly curse of sin and eternal death would continue to rule. They did not understand, so they slept. A moment later, their dreams were interrupted, and they awoke to a much greater vision. Jesus was standing before them with a brightness as brilliant as the sun itself. His clothes glowed the brightest white imaginable. On either side of Jesus stood Moses, the great lawgiver, and Elijah, the great prophet, and they were all talking together. The disciples were astounded and amazed that they were in the presence of Moses, whom God knew face to face, and Elijah, who had once called God's fire down from heaven. When Moses and Elijah were about to leave, Peter exclaimed to Jesus, "Don't leave. Let us build 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." He didn't really know what he was saying. He just wanted the glory of this moment to last forever. But as the words left Peter's mouth, he was interrupted by the voice of God. "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him." Jesus was not just another prophet or teacher. He was the very Son of God. "Hear him," the Father said. The disciples fell with their faces to the ground in fear. God had spoken directly to them. Jesus stepped over to the disciples and gently touched them. "Stand and do not be afraid," he said. They looked up to see that Jesus was now standing alone, his glory once again covered in humanity. "Do not tell anyone about this until after the resurrection," he cautioned them. They would soon see their Messiah suffer and die, but by the power of his resurrection,
they would also witness the kingdom of God breaking into human history. Adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan mengisahkan tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Coba siapa yang pernah ke gunung? Ada lagunya juga ya adik-adik, naik ke puncak gunung. Nah, dikisahkan Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya. Siapa saja? Ada Simon Petrus, kemudian ada Yakobus, dan juga ada Yohanes. Mereka bertiga pergi ke gunung untuk berdoa. Ayo, siapa yang sering berdoa? Harus rajin berdoa ya, karena dengan berdoa kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian meskipun mereka pergi untuk berdoa, tetapi para murid malah tertidur adik-adik. Ya ampun, apakah adik-adik pernah tertidur ketika berdoa? Jangan ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa seorang diri, kemudian wajahnya berubah. Jubahnya juga menjadi putih dan terang sekali. Mengapa bisa begitu ya adik-adik? Ya, itulah kemuliaan Allah yang terlihat di dalam Tuhan Yesus. Kemudian tampaklah Tuhan Yesus berbicara dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Ayo, siapa yang tahu siapa itu Musa dan Elia? Iya, Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang melaluinya Tuhan memberikan hukum Taurat. Dan Elia adalah seorang nabi besar yang tidak melalui kematian tetapi sudah lebih dulu diangkat ke sorga oleh Tuhan. Ketika murid-murid yang tertidur tadi akhirnya bangun, maka mereka terkejut dan takjub melihat penampakan Tuhan Yesus dan juga ada bersama dia Musa dan Elia. Sampai-sampai Petrus menawarkan untuk bangun kemah buat Musa dan Elia. Tapi hal itu tidak mungkin. Maka tadi dikatakan di Alkitab bahwa Petrus tidak mengerti apa yang ia katakan. Menurut kalian, mengapa Petrus disebut tidak mengerti? Alasannya bahwa Musa dan Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi, tetapi untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan mati di kayu salib di Yerusalem. Padahal beberapa hari sebelumnya para murid sudah diberitahukan mengenai penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus. Ternyata Petrus tidak sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Yesus. Adik-adik, tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka dan para murid menjadi takut sekali. Dan dari awan tersebut terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Adik-adik tahu tidak itu suara siapa? Ya, itu adalah suara Allah Bapa. Dan ketika awan itu hilang, Musa dan Elia pun hilang. Tinggallah Tuhan Yesus seorang diri. Nah, adik-adik ingat ya, suara Allah dari dalam awan tadi berkata, dengarkanlah dia, dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi, sebagai anak-anak, kita harus menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan nasihat mama papa. Jadi, jika mama papa sedang memberi nasihat, jangan adik-adik langsung membalasnya, tapi harus mendengarkan dengan baik. Kemudian, dengar-dengaran dengan ajaran guru di sekolah dan juga kakak layan di gereja. Adik-adik mau nggak jadi anak yang dengar-dengaran? Mau dong. Jadi kalau di rumah mama papa sedang memberikan nasihat, adik-adik mendengarkan atau membantah? Tentu mendengarkan ya. Dan jika di IMPA kakak layan sedang menyampaikan firman Tuhan, adik-adik mendengarkan, main sendiri atau ngobrol dengan teman. Tentunya harus mendengarkan. Nah, supaya hidupmu menjadi lebih baik ke depannya, adik-adik harus jadi anak yang dengar-dengaran ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam aktivitas.
mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau selalu menyertai kami agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau menyertai ibadah kami sampai akhir. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi kembali Kidung Ceria 223. Tuhan kau memanggil aku. Tapi sebelumnya adik-adik kita pakai gaya ya, kita latihan dulu. Kita belajar gayanya. Silakan Kak Samuel. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pemimpinku, aku siap mendengar. Sudah pada bisa kan adik-adik? Ayo kita sekarang menyanyikan lagunya bersama-sama. Silakan Kak Samuel. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pemimpinku, aku siap mendengar. Ya adik-adik masih tetap berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu pengakuan iman percaya kita, Kidung Ceria 235, aku percaya. Silakan Kak Samuel. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita tenang. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Ya adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini, dan juga kiranya memberkati adik-adik lain yang mengikuti ibadah limpah online pada hari ini. Dan juga kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan kepintaran. Kiranya juga Tuhan memberkati mama papa mereka yang telah mendampingi mereka dan merawat dan melayani mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati gereja kami, gereja GPB Horeb, dalam masa pelayanan mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia, agar melalui masa pandemi ini dengan keadaan yang sehat jasmani mereka. Dan juga kiranya memberkati kakak-kakak lain yang bertugas. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan. Silakan Kak Samuel. Dengan sukacita
padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baik adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari satu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan ini agar kiranya boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan pianis dari Kak Leoni. Waktunya mendengarkan PA News yang pertama. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah beribadah hari ini, serta mama papa yang sudah menemani adik-adik. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah bertugas hari ini. Ada Kak Bianca, Kak Shirley, Kak Jaka, dan juga Kak Samuel. Dan PA News yang kedua, adik-adik keep safe and healthy. Jadi lakukanlah 3M. M yang pertama, jangan lupa memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. Dan M yang ketiga, jaga jarak. Dan PANIS yang ketiga, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, silahkan dititipkan kepada mama dan papa. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya adik-adik. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagi lagu Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan aku. Silakan Kak Samuel. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami memohon kepadamu ya Bapa, supaya Engkau menyertai kami, melindungi, memberi kesehatan, serta kekuatan dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari. Ya Bapa, ini doa kami dan kami memohon anugerah-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Silakan duduk adik-adik. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik.